Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Allahul azim. Siap belajar kimia hari ini? PR-nya udah siap semua? Belum. Coba. Ya. Iya. Kenapa belum siap? Dikumpulkan. Praktik kelompoknya ada Iswan 2 kelompok, Akwat 2 kelompok. Bagi kelompoknya hitung ketentuan kimia fisika. Jadi pergeseran keseimbangan itu pencetusnya adalah menurut teori Lavoisier. Prinsip Descartes yang menyatakan bahwa sistem keseimbangan akan menyesuaikan diri jika mengalami perubahan, penambahan reaktan menggeser keseimbangan ke arah produk, peningkatan tekanan menggeser ke jumlah mol gas yang lebih kecil, dan kenaikan suhu menggeser sesuai sifat reaksi ke kiri untuk eksoterm dan ke kanan untuk endoterm. Masih ingat apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Oke.
faktor suhu dan faktor tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume itu saling berkesinambungan, nggak bisa dipisah gitu. Nah, sama dengan kita, kalau kita tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk berubah, jadi Allah tidak akan mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu lah ya. Nanti praktikumnya ada yang, jadi dua kelompok itu berbeda. Yang satu praktikum tentang konsentrasi, yang satu praktikum tentang suhu. Untuk yang tekanan dan volume, nanti antum bisa lihat videonya di PPT yang udah selesai. Kita bagi kelompok dulu dan Iwan begitu. Bisa satu. Dua. Yang satu di sini, yang dua nanti agak mundur ke belakang ya. Ini yang dua. Oh, Des, satu. Besi. Ah, ini dua. Yang satu silakan langsung pindah. Yang satu di depan, yang langsung bergeser ya. Satu sesuai kelompoknya semua. Jadi nanti Ustazah bagikan ke KPD KPD eksperimen. Nah, yang kelompok 1 itu yang kelompok 1 itu tentang konsentrasi. Konsentrasi.
Ada FECL3, ada KSCN. Ini untuk zat yang kelompok 1. Kelompok 2. Kalau yang untuk kelompok 2, untuk yang kelompok 2 itu ada CuSO45H2O. Yang untuk praktikum namanya Aquades. Aquades itu air murni. Aquades. Yang kelompok 2 nanti pakai bunsen. Ini namanya bunsen. Penanas air. Atau penanas air. Ini namanya kasa. Ya, kasa. Ini namanya kaki 3. Kaki 5 enggak ada. Ini ya. Sudah begini ya. Ini untuk kelompok 1. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di belakang. Jadi sambil langsung praktikum sambil mengerjakan LKPD ya. Ini dibagi. Oh ya, praktikumnya nanti di video ini antum boleh ambil HP, semuanya boleh pegang HP, nyari jawabannya boleh pakai HP. Tapi nanti setelah selesai menjawab LKPD, HP-nya ditutup lagi. Siapa yang diisi? Jadi silakan baca petunjuk LKPD-nya. Baca juga apa yang diperintahkan. Jadi di awal itu ada bagian stimulus. Iya udah. Itu antum cari pertanyaan dari
Dua aja. Pertanyaan ada berapa? Kak, ini saya kita bacain. Oh, apa? Ya, dari yang dibaca ini dari stimulusnya. Dari stimulus. Cari pertanyaannya dari stimulus. Kemudian catat pertanyaannya di identifikasi masalah ini. Dua pertanyaan ya. Kemudian antum kerjakan praktikum. Praktikumnya sesuai dengan yang ada di petunjuk praktikumnya. Diisi nanti hasilnya bagaimana ketika antum udah melakukan, diamati. Oke. Kemudian pada pengolahan data yang pertama ini jawablah pertanyaan yang telah dituliskan pada kolom identifikasi masalah. Jadi dua pertanyaan yang antum buat tadi setelah antum buat dua pertanyaan itu dijawab di sini di kolom ini. Nah, untuk pertanyaan 2 dan 3 ini sesuai dengan yang sudah antum praktikumkan jawabannya. Boleh antum gunakan internet untuk membantu mencari jawabannya. Yang penting antum paham.
Jadi kan kita tadi sudah praktikum, gimana praktikumnya? Oke, enggak. Jadi tadi udah belajar yang ada pergeseran, konsentrasi, ada suhu, ada apa satu lagi? Tekanan dan waduh.
ilustrasi yang geseran tekanan dan volume. Ada ilustrasinya ya. Selanjutnya, sebab selanjutnya itu ada pengimplementasian kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, yang pertama itu ada proses Haber, proses Kontra, dan proses Auswald. Nah, jadi kalau proses Haber itu untuk menghasilkan amonia dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen. Nitrogen apa unsurnya? Ya, hidrogen. Jadi reaksinya itu ada N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Kalau delta H-nya negatif, reaksinya apa? Eksoterm atau endoterm? Iya betul, eksoterm. Nah, selanjutnya ada proses kontra, yaitu metode industri untuk menghasilkan asam sulfat dengan mengoksidasi sulfur dioksida. Jadi ini tadi untuk yang stimulus kelompok 2. Ini reaksi asam sulfat yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Ini delta H-nya negatif juga. Reaksinya apa? Kenapa lagi? Nah, yang ketiga itu ada proses Auswald, yaitu metode menghasilkan asam nitrat dengan mereaksikan amonia dan oksigen. Jadi di sini tadi kita buat amonia. Nah, di sini kita mereaksikan amonia dengan oksigen. Iya, reaksikan ini di sini. Dengan oksigen NH3. Dan hasilnya asam nitrat. Ini ada proses pembuatan asam Haber. Nanti boleh langsung dengarkan di sini ya. Oh ya, kalau PPT jadi videonya nggak bisa dibuka. Kalau PPT-nya jadi untuk diri dari ini aja. Yang juga sudah pilih lagi yang link lagi yang PDF. Iya. So siapa kakaknya yang ada surga ada? Apa? Biasanya sudah kirim reaksinya berubah lagi. Aku juga mau lagi. Yang awalnya pas warnanya putih kan sedikit ya. Nanti aku boleh lihat lagi ya. Kepala waktunya dan mau habis. Di kesimpulannya, reaksi kimia itu dapat berlangsung dengan kesetimbangan itu berlangsung dengan irreversibel atau dengan reversibel. Nah, untuk reaksi yang reversibel atau dua arah akan terjadi kondisi di mana laju pembentukan ke arah produk itu sama dengan laju pembentukan ke arah reaktan. Oke, jadi kondisi ini disebut dengan kesetimbangan dinamis. Ya, apabila kesetimbangannya diganggu, maka akan berubah dengan tadi menggunakan prinsip Lactadier. Bacanya Lactadier tadi. Ada 3 gangguan yang dapat mengubah arah kesetimbangan, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan dan volume. Tekanan dan volume ini satu. Jadi hubungan konsentrasi dan tekanan dari zat-zat yang berada dalam sistem kesetimbangan dapat dinyatakan dalam bentuk tetapan atau konstanta kesetimbangan. Tadi ya dulu yang minggu kemarin kan CKP itu. Kesetimbangan kimia sangat banyak digunakan dalam dunia industri. Tadi contohnya seperti pembuatan amonia dengan proses Haber. NH3. Udah selesai itu. Udah selesai. Jadi
cukup segini. Jadi pada bab keseimbangan antum sudah selesai. Ini minggu depan itu PH. Ya Allah. Tapi minggu depan insya Allah sepertinya Ustazah udah ngaji. Jadi PH-nya sama Dayasa. Tentang nih, bab ini ya, Imaman. Masya Allah. Asal jadi kata Ustazah itu menyebutkan hari Jumat. Video tadi, ingatkan ya. Video praktikum tadi dikumpulkan dalam link hari Rabu aja lah ya. Hari Rabu, terus buku catatannya dan latihan yang belum selesai. Sebenarnya kan sedang yang berbicara belum kan? Nah, itu benar dikasih ke Ustazah untuk dinilai di hari Kamis. Nanti kumpulkan aja, terus nanti Ustazah ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas partisipasi antum membantu Ustazah dalam proses pembelajaran. Ustazah akhiri dengan hamdalah dan